Perkenalkan, nama saya Ilham Fajri Nur Muhammad dari kelompok 5. Studi kasus kali ini dari kelompok 5 adalah arsitektur komputasi terdistribusi pada armada kapal perang. Kapal yang dimiliki di sini ada kapal induk. Kapal induk bertugas sebagai pusat komando armada dan pembawa pesawat tempur. Dan yang kedua, kapal cruiser kali 3 bertugas sebagai pemantauan dan penyerangan cepat. Dan yang ketiga, ada kapal destroyer kali 2 bertugas sebagai pelindung kapal induk dan daya gempur utama. Dan yang keempat, kapal selam kali 3 bertugas sebagai pemantauan bawah air dan penyerangan bawah air. Dan yang terakhir, kapal logistik bertugas sebagai pembawa persediaan seperti bahan bakar dan amunisi. Dalam kasus ini, armada harus bisa melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, mendeteksi dan menentukan ancaman dari pihak eksternal. Yang kedua, menghitung kebutuhan amunisi bila ditemukan ancaman. Yang ketiga, mengkalkulasi bagaimana serangan terhadap ancaman harus dilakukan, atau kapal mana menembak ke arah mana. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, diperlukan arsitektur atau komponen, penempatan, instalasi pada armada tersebut. Oleh karena itu, kelompok 5 merancang arsitektur sentralisasi berbentuk layer. Layer armada. Untuk membentuk suatu layer diperlukan komponen pada kasus ini. Kapal-kapal yang ada dibagi menjadi 3 buah komponen, yang dibagi berdasarkan kemampuan. Untuk kemampuan pemantauan dan penyerangan, dibagi menjadi 3 kapal, yaitu destroyer, kapal selam, dan cruiser. Sedangkan untuk kapal komando sebagai kapal induk dan kapal suplai sebagai kapal logistik. Layar armada. Setelah komponen ditentukan, sekarang bagaimana bentuk interaksi dan penempatannya? Seperti gambar di samping. Mengapa demikian? Karena dengan penempatan dan interaksi tersebut, pergerakan dari keseluruhan armada akan teratur. Apabila pemantau menemukan masalah, ia akan langsung menghubungi komando. Komando pun dapat langsung memberikan perintah penyerangan. Supply juga akan teratur karena keperluan logistik akan dikeluarkan apabila sudah disetujui komando. Apakah memenuhi persyaratan? Mendeteksi dan menentukan ancaman dari pihak eksternal, seperti gambar di sebelah kiri. Persyaratan tersebut sudah terpenuhi karena pada layar paling atas terdapat kapal-kapal yang memiliki tugas untuk memantau dan dapat berinteraksi langsung dengan layar komando untuk menentukan ancaman-ancaman yang ada baik di atas maupun di bawah air. Apakah rancangan arsitektur tersebut sudah memenuhi syarat yang kedua, yaitu menghitung kebutuhan amunisi bila ditemukan ancaman? Tentu saja sudah terpenuhi, karena setelah pemantau menemukan sesuatu lalu mengirimkannya kepada komando, dan apabila komando menentukan hal tersebut sebagai ancaman, komando akan langsung memperhitungkan kebutuhan amunisi lalu berkoordinasi pada layer supply dan penyerang. Untuk memenuhi persyaratan ketiga, arsitektur saja tidak bisa memenuhinya. Oleh karena itu, kami membuat ilustrasi formasi armada berdasarkan arsitektur yang kami rancang. Melalui ilustrasi tersebut, interaksi antar komponen menjadi lebih jelas dan tentu saja membuktikan bahwa rancangan arsitektur kami bisa dengan mudah mengkalkulasi serangan terhadap ancaman.